Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Sutisna. Saya adalah mahasiswa dari Prodi Keuangan dan Perbankan semester 5 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarakiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Saya di sini akan membuat video presentasi sebagai tugas untuk ujian akhir semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen persediaan. Manajemen persediaan. Persediaan merupakan bagian dari modal kerja yang tertanam dalam bahan baku, barang setengah jadi, maupun berupa barang jadi tergantung jenis industrinya. Persediaan merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Persediaan atau inventory merupakan elemen utama dari modal kerja karena jumlah persediaan paling besar dibanding dengan modal kerja lainnya. Yang kedua, aktiva yang selalu dalam keadaan berputar di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Yang ketiga, tingkat likuiditasnya paling rendah. Kemudian, adapun macam-macam persediaan, yang pertama ada perusahaan dagang. Persediaan perusahaan dagang ini meliputi dari persediaan barang dagangan. Yang kedua, di perusahaan industri, yaitu mencakup persediaan bahan baku. Yang kedua, persediaan barang dalam proses. Yang ketiga, yaitu persediaan barang jadi. Jadi, manajemen persediaan intinya yaitu mengatur tingkat persediaan yang tepat agar jumlahnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kemudian, kesalahan dalam menetapkan besarnya investasi persediaan akan menekan keuntungan perusahaan. Kemudian, tinggi rendahnya tingkat perputaran akan berpengaruh langsung terhadap besar kecilnya dana yang ditanamkan dalam persediaan dan bagi perolehan laba. Maka dari itu, jika persediaan ini terlalu tinggi, maka yang akan terjadi adalah pertama, biaya penyimpanan akan tinggi. Yang kedua, biaya bunga juga akan tinggi jika investasi ini dibiayai modal asing. Yang ketiga, biaya pemeliharaan juga akan tinggi. Yang keempat, kemungkinan kerugian karena kerusakan, turunnya kualitas bahan, dan keausan. Yang terakhir, akan memperkecil keuntungan perusahaan. Sebaliknya, jika persediaan terlalu kecil, maka proses produksi akan terganggu yang akan mengakibatkan perusahaan tidak dapat bekerja dengan full capacity, artinya kapital aset dan direct labor tidak bekerja sepenuhnya. Kemudian akan mengakibatkan penjualan menurun, yang akibatnya perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan konsumen. Dan yang terakhir akan turunnya marketplace dan turunnya laba. Kemudian kita akan membahas mengenai persediaan yang efektif. Persediaan yang efektif pada perusahaan dagang yaitu persediaan barang dagangan. Pengendaliannya dengan mempertimbangkan kemampuan menjual, kemudian biaya pemesanan, kemudian biaya pengiriman, biaya penyimpanan di gudang, kemudian lama proses pembelian sampai barang diterima, yang terakhir yaitu harga. Kemudian yang kedua yaitu persediaan pada manufaktur, yaitu bahan baku. Ada 4 cara dalam pengadaan bahan baku. Yang pertama, jumlah keseluruhan dibeli sekaligus. Yang kedua, dibeli secara bertahap. Yang ketiga, pembelian dengan metode EOS. Yang terakhir yaitu just in time atau JIT. Adapun keuntungan dan kerugian dari keempat cara pengadaan bahan baku tersebut yaitu yang pertama tentang pembelian sekaligus. Keuntungannya yaitu frekuensi pembelian kecil sehingga biaya pembelian dapat minimal. Kemudian perusahaan tidak khawatir akan kekurangan bahan baku. Yang ketiga, proses produksi dapat berjalan dengan lancar. Yang kemudian adapun kerugiannya yaitu biaya simpan akan jadi tinggi. Yang kedua, perusahaan harus menanggung opportunity cost. Kemudian yang kedua yaitu pembelian secara bertahap. Adapun keuntungannya yaitu
biaya simpan akan menjadi kecil, dan kerugiannya yaitu biaya pesan menjadi tinggi karena frekuensi pembelian berulang-ulang. Kemudian yang ketiga yaitu dengan cara pembelian dengan metode EOQ atau Economical Order Quantity. Metode yang digunakan ini untuk menentukan jumlah pembelian bahan baku yang ekonomis. Kemudian EOQ ini adalah jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya minimal atau jumlah pembelian yang optimal. Dasar penentuannya yaitu pertimbangan antara biaya pemesanan, yaitu biaya pesanan dan biaya penyimpanan. Kemudian syarat pembelian dengan metode EOQ ini yaitu harga pembelian per unit konstan. Yang kedua, bahan baku selalu tersedia di pasar setiap saat dibutuhkan. Kemudian, kebutuhan bahan baku tersebut relatif stabil sepanjang tahun. Kemudian, metode Economical Order Quantity dengan safety stock. Jika perusahaan menetapkan jumlah minimum persediaan yang harus ada di gudang atau safety stock, maka jumlah barang yang ada di gudang yaitu EOQ ditambah safety stock. Setiap kali jumlah persediaan mencapai safety stock, maka perusahaan harus segera membeli sebesar EOQ. Persediaan di gudang tidak pernah mencapai nol. Cara yang keempat yaitu pembelian dengan just in time atau JIT. Persediaan diperoleh dan dimasukkan dalam produksi tepat pada saat dibutuhkan. Kemudian, tidak ada persediaan yang mengendap di gudang. Hal-hal yang dibutuhkan dari pembelian just in time yaitu sistem informasi persediaan dan produksi harus tepat, kemudian pembelian dengan efisiensi tinggi, kemudian pemasok yang dapat diandalkan, dan pengelolaan yang efisien. Jadi, manajemen persediaan ini sangatlah penting bagi sebuah perusahaan dalam melakukan kegiatannya. Apabila manajemen persediaan ini dilaksanakan dengan baik, maka perusahaan akan mendapatkan laba yang besar dengan modal yang efisien. Mungkin segitu saja pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhirul kalam. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.